Selamat pagi, perkenalkan nama saya Angga Salandari. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan kajian mengenai identifikasi karakteristik guna lahan dan kegiatan di Kota Bandung untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Teknik Presentasi dan Komunikasi. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai kajian ini, terlebih dahulu kita perlu memahami apa itu proses perkembangan sebuah kota. Perkembangan kota itu terjadi menjadi dua proses utama, yaitu pertumbuhan dan juga transformasi. Pertumbuhan itu ditandai dengan bertambahnya wilayah atau jumlah penduduk. Sementara itu, transformasi ditandai dengan perubahan fungsi dan struktur ruang kota. Salah satu bentuk perubahan yang menarik untuk dikaji di sini adalah transformasi guna lahan. Jika kita perhatikan, transformasi guna lahan itu tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi melalui 4 proses atau 4 tahap, yaitu penetrasi, invasi, dominasi, dan suksesi. Berawal dari tahap penetrasi, yaitu fungsi baru yang mulai masuk ke dalam suatu kawasan, kemudian meningkat pada tahap invasi, kemudian berkembang menjadi dominasi, dan akhirnya terjadi suksesi atau pergantian fungsi secara menyeluruh di kawasan tersebut. Nah, perubahan tersebut tentunya akan membawa berbagai dampak terhadap kehidupan perkotaan. Salah satunya ada di aspek ekonomi, tapi tidak hanya di aspek ekonomi, juga dapat dirasakan pada aspek sosial, ekologi, dan juga struktur kota itu sendiri. Dengan demikian, perubahan fungsi lahan perlu diperhatikan agar tidak menambah atau membawa permasalahan baru di kawasan perkotaan. Salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Kondisi ini dapat memicu alih fungsi lahan, konflik pemanfaatan ruang, dan menurunkan efisiensi kawasan perkotaan itu sendiri. Nah, kondisi tersebut menunjukkan mengapa identifikasi karakteristik guna lahan menjadi sangat penting untuk dilakukan. Identifikasi karakteristik guna lahan dan kegiatan diperlukan untuk memahami pemanfaatan ruang kota. Selain itu, identifikasi juga membantu mengamati proses transformasi dan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan perkotaan. Untuk memahami proses identifikasi tersebut, terlebih dahulu kita perlu mengetahui konsep dasar guna lahan. Guna lahan merupakan fungsi dominan suatu kawasan yang telah ditetapkan dalam tata ruang kota. Contohnya adalah kawasan permukiman, komersial, industri, dan juga ruang terbuka hijau. Nah, setelah memahami pengertiannya, berikut adalah klasifikasi guna lahan yang umum ditemukan di kawasan perkotaan. Secara umum, guna lahan perkotaan dapat diklasifikasikan menjadi perumahan, komersial, industri, ruang terbuka hijau, kawasan lindung, dan kawasan campuran yang memiliki fungsi dan karakteristik yang berbeda-beda. Setelah memahami konsep guna lahan, sekarang kita masuk ke lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kota Bandung yang terbagi ke dalam 6 wilayah pengembangan atau WP. Pembagian wilayah ini membantu proses identifikasi karakteristik guna lahan dan kegiatan yang berkembang pada masing-masing kawasan. Nah, selanjutnya kita akan melihat tujuan dari penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji kesesuaian antara guna lahan dan kegiatan masyarakat melalui pemahaman terhadap sistem serta karakteristik ruang yang berkembang di Kota Bandung. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini memiliki beberapa sasaran yang ingin dicapai. Terdapat 3 sasaran utama dalam penelitian ini. Yang pertama adalah mengidentifikasi karakteristik guna lahan, yang kedua adalah mengidentifikasi variasi kegiatan, dan yang ketiga adalah mengidentifikasi karakteristik kegiatan yang berkembang dalam setiap guna lahan. Nah, dari sasaran yang telah ditetapkan tersebut, penelitian ini diharapkan menghasilkan keluaran yang bermanfaat bagi proses perencanaan. Keluaran dari kegiatan ini adalah laporan hasil survei yang siap digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan wilayah. Agar keluaran tersebut dapat tercapai, tentu diperlukan tahapan penelitian yang sistematis. Tahapan penelitian dimulai dari pemahaman masalah, perumusan kebutuhan data, penentuan populasi dan sampel, hingga penyusunan instrumen survei yang digunakan dalam pengumpulan data lapangan. Nah, setelah tahapan persiapan selesai dilakukan, langkah berikutnya adalah pelaksanaan survei lapangan. Pelaksanaan survei ini meliputi penentuan lokasi penelitian, pengumpulan data dalam lapangan, dokumentasi, serta penerapan etika survei agar data yang diperoleh akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Data yang telah terkumpul kemudian akan diolah, disajikan, dan kemudian diinterpretasikan. Tahap ini bertujuan menghasilkan informasi yang dapat dijelaskan atau dapat menjelaskan karakteristik guna lahan dan kegiatan di Kota Bandung. Seluruh proses tersebut memerlukan pembagian tugas yang jelas dalam tim pelaksana. Tentunya agar kegiatan ini berjalan efektif, diperlukan pembagian tugas yang jelas yang terdiri atas ketua, koordinator survei, koordinator data, dan koordinator analisis, serta bagian administrasi dan perizinan. Dengan organisasi yang baik, penelitian dapat menghasilkan berbagai manfaat bagi pengelolaan ruang kota. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar evaluasi tata ruang, mendukung penataan ruang kota,
meningkatkan efisiensi pemanfaatan lahan, serta mengurangi konflik penggunaan lahan. Jadi, manfaat tersebut menunjukkan bahwa kegiatan survei tidak hanya menghasilkan data, namun juga dapat membantu atau memberikan kontribusi bagi perencanaan wilayah. Jadi, berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa transformasi kota mempengaruhi perubahan guna lahan. Oleh karena itu, identifikasi karakteristik guna lahan dan kegiatan sangat penting sebagai dasar perencanaan Kota Bandung yang lebih efektif dan berkelanjutan. Selain kesimpulan, terdapat beberapa saran yang dapat menjadi pertimbangan untuk kedepannya. Yang pertama adalah pengawasan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu ditingkatkan. Selain itu, kesesuaian penggunaan lahan dengan rencana tata ruang harus dijaga melalui kerjasama antar pemerintah dan masyarakat sendiri. Dengan demikian, pembangunan kota dapat berjalan lebih terarah dan sesuai dengan tujuan perencanaan ruang. Baik, dengan demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai identifikasi karakteristik guna lahan dan kegiatan di Kota Bandung. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Semoga presentasi ini dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya identifikasi guna lahan dalam mendukung perencanaan kota yang lebih baik dan berkelanjutan. Saya akhiri, selamat pagi, terima kasih.